Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Alfatila dengan NPM 204240240. Di sini saya akan membahas mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, khususnya pada dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangannya. Materi ini penting untuk memahami mengapa kedua kurikulum tersebut dikembangkan, apa tujuan utamanya, serta bagaimana kurikulum berbeda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita perlu memahami bahwa kurikulum merupakan pedoman dalam proses pembelajaran. Kurikulum di Indonesia terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pendidikan. Dua kurikulum yang sering dibahas saat ini adalah kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, pada materi ini kita akan membahas dasar pertimbangan dari kedua kurikulum tersebut. Menurut Mulyasa, kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menekankan keseimbangan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik. Kurikulum ini juga menekankan pentingnya pembentukan karakter melalui proses pembelajaran yang aktif dan menggunakan pendekatan saintifik seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Selain itu, kurikulum 2013 dirancang untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tantangan global. Berikut ini adalah beberapa poin utama kurikulum 2013 yang menjelaskan tujuan, kompetensi, pendidikan karakter, pendekatan pembelajaran, dan penyesuaian dengan perkembangan zaman. Yang pertama ada meningkatkan mutu pendidikan nasional agar mampu bersaing secara global. Kurikulum 2013 ini dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia sehingga peserta didik memiliki kemampuan yang baik dan mampu bersaing dengan negara lain di era globalisasi. Yang kedua, mengembangkan kompetensi peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan antara sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar peserta didik tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki perilaku yang baik dan keterampilan yang bermanfaat. Yang kelima ada menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Kurikulum 2013 dirancang agar pendidikan dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga peserta didik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Setelah kita membahas kurikulum 2013, mari kita lanjut ke kurikulum Merdeka, supaya kita paham bagaimana pendidikan terus diperbaiki. Yang pertama ada untuk memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran. Kurikulum Merdeka memberi kebebasan kepada guru untuk menyesuaikan metode, strategi, dan materi pembelajaran sesuai dengan kondisi siswa dan lingkungan sekolah. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan minat, bakat, dan kebutuhan para peserta didik. Pembelajaran dirancang lebih berpusat pada peserta didik sehingga mereka dapat belajar sesuai dengan potensi, minat, dan kemampuan yang mereka miliki. Yang ketiga, untuk menyederhanakan struktur kurikulum agar pembelajaran lebih fokus dan mendalam. Kurikulum Merdeka menyederhanakan materi pelajaran, sehingga guru dan peserta didik dapat lebih fokus memahami konsep penting secara lebih mendalam. Yang keempat, ada menguatkan profil pelajar Pancasila sebagai tujuan utama pendidikan. Kurikulum Merdeka menekankan pembentukan karakter peserta didik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti beriman, mandiri, gotong royong, bernalar, kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Yang terakhir ada mendorong pembelajaran berbasis proyek untuk meningkatkan kreativitas, kolaborasi, dan kemampuan berpikir kritis para peserta didik. Kurikulum Merdeka, melalui kegiatan proyek ini, peserta didik dilatih untuk bekerja sama, berpikir kreatif, serta mampu memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Singkatnya, kurikulum 2013 menekankan kompetensi dan karakter peserta didik, sedangkan kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas dan menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.
Setelah kita membahas tentang dasar pertimbangan dari kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, sekarang kita akan melihat rasionalitas pengembangan dari kedua kurikulum ini. Rasionalitas pengembangan kurikulum dapat diartikan sebagai alasan atau dasar pemikiran mengapa suatu kurikulum perlu dikembangkan atau diperbarui. Perubahan kurikulum biasanya dilakukan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan perkembangan zaman, kebutuhan peserta didik, serta tuntunan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk masa depan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dilakukan untuk memperbaiki mutu pendidikan agar menghasilkan peserta didik yang lebih berkualitas. Yang kedua, ada mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Pembelajaran dirancang agar peserta didik berkembang tidak hanya dalam pengetahuan, tetapi juga sikap dan keterampilan. Yang ketiga, ada untuk menguatkan pendidikan karakter peserta didik. Kurikulum menanamkan nilai-nilai karakter seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada menerapkan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Pembelajaran menggunakan langkah ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Yang kelima, ada mempersiapkan peserta didik menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan global. Peserta didik dibekali kemampuan agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan bersaing di era global. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan kemampuan peserta didik secara menyeluruh. Baiklah, selanjutnya ada rasionalitas pengembangan pada kurikulum Merdeka. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, menyempurnakan dan memperbaiki kelemahan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka dikembangkan untuk memperbaiki kekurangan pada kurikulum 2013 agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua, memberikan fleksibilitas kepada guru dalam merancang pembelajaran. Guru diberi kebebasan menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran yang dibutuhkan oleh para peserta didik. Yang ketiga, untuk menyederhanakan struktur kurikulum agar pembelajaran lebih fokus dan mendalam. Materi dibuat lebih sederhana sehingga peserta didik dapat memahami konsep penting secara lebih mendalam. Yang keempat, mengembangkan profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir ada mendorong pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan berbasis proyek. Pembelajaran dirancang agar peserta didik lebih aktif melalui kegiatan proyek yang melatih kreativitas dan kerjasama. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa kurikulum 2013 dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyeimbangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menanamkan karakter yang baik melalui cara belajar yang terstruktur. Dan kurikulum Merdeka menyempurnakan kurikulum 2013 dengan memberi kebebasan guru dalam menyederhanakan materi, fokus pada minat dan dapat kita simpulkan bahwa kurikulum 2013 dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyeimbangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menanamkan karakter yang baik melalui cara belajar yang terstruktur. Dan kurikulum Merdeka menyempurnakan kurikulum 2013 dengan memberi kebebasan guru dalam menyederhanakan materi, fokus pada minat dan bakat siswa, serta menggunakan pembelajaran proyek agar siswa lebih kreatif dan siap menghadapi dunia nyata. Demikian penjelasan mengenai kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Saya mohon maaf bila ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampunannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.